Dia balikin utang, lewat kayu di laut, dan sampai. Bayangin kamu punya utang jatuh tempo hari ini. Kamu sudah niat banget mau bayar. Tapi semua jalan ketutup. Nggak ada kendaraan. Nggak ada orang yang bisa dititipi. Bahkan kapal pun nggak ada. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah sahih, hadits riwayat Bukhari, tentang dua orang dari Bani Israel. Kisah ini bukan sekadar unik, tapi pelajaran tentang amanah, takut kepada Allah, dan tawakal yang benar. Suatu hari seorang lelaki datang kepada lelaki lain dan berkata, "Aku ingin meminjam uang darimu, 1000 dinar. Si pemberi pinjaman tidak langsung percaya. Dia berkata, "Bawa saksi." Si peminjam menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Pemberi pinjaman lalu berkata lagi, "Kalau begitu, bawa penjamin." Si peminjam menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Bayangin, ini bukan gaya-gayaan. Ini kalimat yang berat. Karena kalau kamu bilang, Allah jadi saksi dan penjamin, berarti kamu sadar. Kamu bukan sedang berurusan dengan manusia saja, tapi berurusan dengan Allah. Akhirnya pemberi pinjaman berkata, "Kamu benar." Lalu dia pun memberikan uang itu, 1000 dinar. Mereka sepakat satu waktu. Tanggal sekian, kamu kembalikan. Waktu berjalan, hari jatuh tempo pun mendekat. Si peminjam ini bukan tipe yang kabur. Justru dia gelisah. Dia cari cara supaya utangnya dibayar tepat waktu. Dia pergi ke pelabuhan, berharap ada kapal yang berangkat ke negeri, tempat si pemberi pinjaman. Dia menunggu, tidak ada kapal. Dia datang lagi, tetap tidak ada. Waktu makin mepet. Bayangin tekanan di kepalanya. Kalau aku telat, ini hak orang, ini amanah. Aku sudah bilang, Allah jadi saksi. Dia cari semua cara, tapi benar-benar buntu. Tidak ada sarana untuk mengirim uang itu. Sampai akhirnya, dia dapat ide yang terdengar aneh, tapi niatnya sangat bersih. Dia mengambil sepotong kayu. Kayu itu dilubangi. Dia masukkan 1000 dinar ke dalamnya. Lalu dia tulis surat untuk si pemberi pinjaman. Isinya bahwa dia sudah berusaha mencari kapal tapi tidak mendapatkan, dan dia mengirim uang ini dengan cara yang dia mampu. Lalu dia tutup kayu itu rapat-rapat, disegel agar tidak terbuka. Setelah itu, dia pergi ke tepi laut. Dia angkat kayu itu, dan dia berdoa kepada Allah dengan doa yang maknanya sangat dalam. "Ya Allah, Engkau tahu aku meminjam 1000 dinar dari si Fulan. Dia minta saksi, aku bilang engkau saksi. Dia minta penjamin, aku bilang engkau penjamin. Dan dia ridha. Ya Allah, aku sudah berusaha mencari kapal untuk mengirimnya, tapi aku tidak mampu. Maka aku titipkan ini kepadamu. Sampaikanlah." Lalu dia lempar kayu itu ke laut. Bayangin, secara logika manusia, mana mungkin sampai? Tapi ingat, dia tidak sedang mengandalkan kayu. Dia mengandalkan Allah, dengan amanah dan usaha maksimal. Sekarang pindah ke sisi yang lain. Si pemberi pinjaman di negerinya juga menepati janji. Dia pergi ke pantai menunggu orang yang berutang. Siapa tahu datang kapal yang membawanya, atau uangnya. Hari itu, dia tidak melihat kapal yang dia tunggu. Tapi dia melihat ada kayu terdampar. Dia pikir, lumayan buat kayu bakar. Dia ambil kayu itu. Dia bawa pulang. Saat dia belah, tiba-tiba jatuh uang, 1000 dinar. Dan ada surat. Bayangin perasaannya. Dia baca suratnya. Dia sadar, ini uangku, ini pembayaran utang. Dan itu sampai tanpa kurir, tanpa kapal, tanpa manusia yang mengantar. Allah yang mengantar. Tidak lama kemudian, si peminjam akhirnya menemukan kapal di hari berikutnya, atau setelah itu, dan datang membawa 1000 dinar lagi, karena dia takut. Jangan-jangan kayu itu tidak sampai. Dia mendatangi si pemberi pinjaman dan berkata, "Demi Allah, aku sudah berusaha mencari kapal untuk mengembalikan utangmu, tapi aku baru dapat sekarang. Ini uangmu." Si pemberi pinjaman bertanya, "Apakah kamu pernah mengirim sesuatu kepadaku?" Si peminjam menjawab, "Aku pernah mengirim sepotong kayu, di dalamnya ada uang." Maka si pemberi pinjaman berkata, "Sesungguhnya Allah sudah menyampaikan apa yang kamu kirim." Lalu dia menyuruh si peminjam mengambil kembali uang yang dibawanya, karena utangnya sudah lunas. Subhanallah, kisah ini bukan soal ajaibnya kayu. Ini soal jujur dan amanah. Ini pesan utamanya. Kalau kamu punya utang, jangan remehkan. Usahakan lunas tepat waktu. Kalau kamu sudah mentok, tetap jujur, tetap usaha, dan jangan kabur. Dan yang paling penting, takutlah kepada Allah
dalam urusan hak manusia, karena Allah bisa menolong dengan cara yang tidak kamu sangka.